Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini Umi Ida akan menjelaskan tentang bagian tubuh. Ada bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Apa saja ya bagian-bagian tubuh itu? Bagian tubuh yang tidak boleh disentuh sembarang orang yang pertama adalah mulut. Kemudian ada dada, bagian dada tidak boleh disentuh orang lain. Kemudian ada kemaluan yaitu penis dan vagina. Selanjutnya yang terakhir adalah bagian belakang yaitu pantat. Nah, jadi keempat bagian itu tidak boleh dipegang oleh sembarangan orang. Lalu bagian tubuh kita boleh disentuh oleh siapa saja ya? Nah, yang pertama boleh disentuh oleh ibu atau ayah ketika sedang memandikan kita atau membantu membersihkan setelah kita membuang air besar atau air kecil. Jadi boleh disentuh oleh ibu dan ayah. Selanjutnya yaitu dokter ketika kita sedang periksa atau berobat, tapi tetap didampingi oleh orang tua atau saudara. Anak-anakku sekalian, kita harus berani katakan tidak atau no kepada seseorang dengan beberapa hal berikut ini. Pertama, saat orang lain menyentuh bagian pribadimu seperti mulut, dada, kemaluan, atau pantat, kita harus mengatakan tidak, harus berani berkata tidak. Selanjutnya, kita harus berani berkata tidak saat ada orang lain menyuruh membuka baju di hadapannya. Selanjutnya, kita harus berani berkata tidak saat ada orang lain menunjukkan bagian kemaluannya atau bagian pribadi di hadapanmu. Kita harus berani katakan tidak saat ada orang yang menunjukkan gambar atau film yang tidak berbusana atau telanjang. Langkah selanjutnya, apa ya yang harus kalian lakukan jika hal tersebut terjadi pada kalian? Yang pertama, kalian harus lari dengan cepat ke tempat yang aman atau ramai. Selanjutnya, kita harus teriak dengan keras untuk meminta tolong kepada orang lain. Setelah itu, kita harus berani menceritakan kepada guru atau kepada orang dewasa yang kita percaya atau kita temui. Dan jangan pernah takut untuk menceritakan kepada orang tua kita. Ingat ya anak-anak sekalian, jangan pernah takut untuk bercerita kepada orang tua kita, baik itu ibu atau ayah. Tips untuk orang tua agar anak terhindar dari pelecehan seksual secara Islami. Umi abi, ayah bunda, ibu bapak, para orang tua hebat, orang tua teladan, Mari kita ajarkan kepada anak-anak kebanggaan kita
tentang konsep dasar tarbiyatul jinsiyah. Apa itu tarbiyatul jinsiyah? Tarbiyatul jinsiyah adalah pendidikan seks pola Islam yang mengacu pada pendidikan akhlak dan adab, berlandaskan kepada aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarbiyatul jinsiyah dimulai dari pendidikan keluarga sebelum keluarga itu menyerahkan kepada para pendidik, yaitu sekolah dan lingkungan. Umi Abi, orang tua teladan, ajarkan minimal 5 konsep dasar tarbiyatul jinsiyah atau pembelajaran seks secara Islami agar anak terhindar dari pelecehan seksual berikut ini. Pertama, menanamkan iman. Tanamkan iman kepada anak-anak kita sejak kecil. Kemudian menumbuhkan rasa malu, yaitu menjaga aurat, berpakaian yang menutup auratnya. Kemudian sebagai orang tua, kita harus memberikan teladan, memberikan contoh kepada anak-anak kita, dan membiasakan berpakaian yang menutup aurat. Kemudian ajarkan kepada anak kita tentang adab izin. Izin masuk ke kamar atau izin masuk ke rumah orang lain. Izin masuk ke kamar di 3 waktu, yaitu sebelum fajar, di tengah hari, dan setelah sholat isya. Ajarkan kepada anak-anak kita sebelum masuk kamar kita harus ketuk pintu. Kemudian izin masuk ke rumah orang lain. Ketika kita ketuk pintu, setelah 3 kali maksimal mengetuk tidak ada jawaban, maka kita harus pulang. Dan satu lagi, kita tidak boleh melongok ke dalam atau mengintip rumahnya. Lalu konsep satu ini tidak kalah pentingnya, yaitu menanamkan jiwa maskulinitas pada anak laki-laki dan feminim pada anak perempuan. Rasulullah SAW sangat membenci laki-laki yang berpakaian seperti perempuan dan sebaliknya. Konsep dasar terakhir adalah memperkenalkan konsep mahram dan ada pergaulan di antara mahram dan non-mahram. Demikian konsep dasar tarbiyatul jinsiyah, dan masih banyak sekali pembahasannya. Lain waktu kita sambung lagi, kita lanjutkan lagi. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak kita, untuk kita sebagai orang tua. Umi Ida akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.